Teruskan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih sempat dipertemukan dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh guru penggerak angkatan 9. Adapun dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan kasih kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Sebelum kita membuka acara ini, terlebih dahulu kita menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa silakan. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin di mohon berdiri. Selanjutnya menyanyikan Mars Guru Penggerak. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri.
yaitu designasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan itu tentang designasi budaya positif. Ini kita lakukan. Semoga budaya positif di sekolah kita ini dapat kita terapkan kedepannya untuk menuju kepada keberpihakan pembelajaran kita yang berpihak kepada murid. Jadi yang pertama itu tentang tujuan. Bagaimana tujuan kita mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Tujuannya itu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya tidak hanya itu, juga akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar kita. Jadi ini budaya positif yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini kita mau imbaskan kepada teman-teman guru di sekolah ini supaya mengenal juga apa itu sebetulnya budaya positif yang kedepannya ini kita mau terapkan di sekolah kita. Nah, itu next. Untuk materi hari ini itu ada beberapa yang kita mau sampaikan atau kita perkenalkan. Yang pertama itu tentang budaya positif itu sendiri, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya itu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian takal pentingnya ini adalah keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Dan terakhir itu restitusi segitiga restitusi. Jadi materi di atas ini semua yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ini untuk penerapan budaya positifnya. Oke, next. Ini budaya positif. Jadi kita mau mengetahui apa pentingnya budaya positif itu di sekolah kita. Apa pentingnya budaya positif ini kita terapkan bagi anak-anak kita. Jadi ini melalui standar nasional pendidikan bahwa ditekankan lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana yang tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Ini sudah diatur tentang penerapan budaya positif juga di sekolah kita. Jadi sudah diatur oleh BLSP pada pasal 12. Pada pasal 12 itu tercantum bahwa pelaksanaan pembelajaran sebagaimana maksud dalam pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif. Kemudian inspiratif. Ini takal pentingnya itu menyenangkan. Inilah selalu diterapkan sebetulnya itu bagaimana caranya pembelajaran itu menyenangkan bagi murid kita. Kalau menyenangkan otomatis mereka bisa bersemangat, mereka bisa antusias dalam belajarnya. Kemudian ini menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Ini ada katanya pada profil Pancasila itu tentang bernalar kritisnya. Ini yang kita mau timbulkan, kita memunculkan pada anak-anak. Kemudian mereka berani untuk tampil berkomunikasi ataupun tampil berbicara atau mengeluarkan pendapatnya. Itu.
Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, ini nanti yang akan pada tercantum pada fisik kita dengan beberapa kalimat dengan kalimat prakarsanya. Oke, lanjut. Jadi budaya positif inilah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi bukan saja pengetahuannya anak-anak yang kita mau munculkan, kita mau perbaiki, kita mau tingkatkan, tetapi karakternya anak-anak juga ini yang paling penting. Nanti katanya sebentar dengan keyakinan kelas yang kita mau buat. Ini penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagaimana itu anak bisa bertanggung jawab pada setiap apakah tugasnya, apakah ketika melakukan perilaku yang kurang baik atau kurang sopan terhadap temannya maupun gurunya. Inilah kita melakukan bagaimana mereka bisa bertanggung jawabkan semua tingkah lakunya. Itu. Oke. Next. Dari kemudian ini muncul, ini ada banyak yang memprakarsa sebetulnya adalah Ki Hajar Dewantara. Kenapa itu? Jadi di dalam penanaman budaya positif itu selalu berpatok kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara. Di mana ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadilah sini yang namanya petani ketika mau tanamannya subur, tentu banyak yang dilakukan. Tidak hanya petani kan tidak mungkin ketika tanamannya mau subur, dia tidak melihat tanamannya begitu saja. Dia ditanam baru tinggalkan, nanti sudah tumbuh besar baru dia kembali, kan tidak begitu. Sama dengan ini, berarti dia itu ketika tanamannya mau tumbuh dia harus siram, dia mau perbaiki, dia rawat baik-baik, dia pupuk. Seperti itu. Seperti inilah kita ini menerapkan di sekolah kita bahwa ketika anak-anak bagaimana caranya ini supaya anak lebih semangat untuk dalam pembelajarannya. Itulah fungsinya guru. Jadi yang paling penting ini peran penting itu guru. Sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana guru itu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak, menjaga dan melindungi mereka. Jadi ketika pun ada perilakunya tidak bagus, bagaimana guru tidak hanya tahu bahwa kita harus memberi hukuman, tetapi bagaimana itu supaya perilakunya tidak kembali lagi, tidak dia lakukan kembali. Itu jadi bukan kita berbicara tentang bagaimana kita memberikan sanksi, tetapi perilaku itu yang harus diperbaiki supaya tertanam dalam dirinya bahwa perilaku ini memang salah dan tidak boleh dilakukan lagi. Seperti itu. Oke, next. Ini among siswa. Ini juga ada diperkenalkan bahwa dalam pendidikan itu harus memperhatikan karakteristik, bakat, dan minat. Strategi among siswa merupakan implementasi dari gerakan Merdeka Belajar yang melibatkan guru penggerak sekolah dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ke depan
kedepannya ini guru banyak sekali pekerjaannya sebetulnya karena, tapi harus dilakukan bukan menjadi beban, tetapi harus menjadi keharusan sebagai seorang pendidik. Ini bukan hanya karena pengetahuan yang ditingkatkan, karakteristik, bakatnya juga dan minatnya. Jadi semua bakat anak-anak itu digali. Minat apa minatnya, karena tidak semua itu anak-anak bakat dan minatnya sama. Jadi kita mungkin setuju ya bahwa tidak semua anak bakat dan minatnya sama. Apakah dia tetap melakukan pelajaran itu, semuanya mau IPA atau apa, pasti ada salah satu anak yang mungkin dia tidak suka matematika atau tidak suka IPA, tetapi tetap kita harus belajar ke mereka, tetapi gaya belajarnya yang berbeda. Nah itu pola-polanya yang berbeda, tetapi kita tetap harus membelajarkan. Walaupun dia tidak suka itu, tapi bagaimana caranya guru menumbuhkan sebagaimana cara anak-anak itu suka dan senang dengan pelajaran itu. Oke, next. Nah ini salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil belajar Pancasila dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu ada disiplin positif. Ini mulai turunkan dari budaya positif akan turun menjadi suatu disiplin positif. Ini jadi ini selalu kepada bertolak ukur pada visi sekolah kita. Makanya kemarin itu kita diharuskan membuat visi dengan bagaimana caranya itu membangun keyakinan baik di sekolah kita maupun di kelas kita. Jadi keyakinan ini harus selalu berorientasi kepada hal-hal yang positif anak-anak. Keyakinan apa yang kita mau tumbuhkan atau apa? Sebentar kita akan ulas habis pada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas yang harus kita lakukan? Nah itu. Next. Oke, jadi kita ke disiplin positifnya. Next. Jadi disiplin positif itu menurut dari terkontrol dari William Glasser. Yang pertama itu tentang Anda tidak hanya mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Maknanya ini bahwa belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam tujuan itu apa yang utama adalah tentang motivasi. Jadi motivasinya itu yang tentang menghukum untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri yang akan tertentu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol yang selanjutnya itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam hal ini mencakup tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Jadi ini apa yang dikatakan sebagai guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer bagi murid. Jadi ada 5 posisi kontrolnya itu di sekolah, di kelas. Jadi ini posisi kontrol yang akan nanti kita juga lakukan di kelas kita. Penjelasannya nanti sebentar. Apa itu kelima dari posisi kontrol ini? Kemudian ada lagi namanya segitiga restitusi. Ini kalau ada masalah-masalah atau kasus yang dihadapi oleh anak-anak kita di kelas, maka inilah yang kita lakukan. Pertama itu menstabilkan identitas.
stabilitas identitas itu nanti kita sebentar juga akan jelaskan apa itu stabilitas identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Kemudian teori yang selanjutnya itu realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nah, ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, ini kesenangan, kesenangan itu berdiri sendiri, kebebasan itu berdiri sendiri lain juga. Cuma kita ini di atas kebebasan bersama dengan kesenangan. Dari kesenangan itu lain, kebebasan lain. Oke, next. Kemudian apakah makna disiplin? Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid dan pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini nilai-nilai positif ini bagaimana menanamkan nilai positif ini kepada anak-anak kita supaya bisa mereka dihargai baik itu di masyarakat maupun dalam lingkup sekolahnya atau di kelasnya. Oke, next. Lanjut saja. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ini. Jadi disiplin itu selalu berhubungan dengan sanksi dan hukuman. Jadi ketika ada anak terlambat, dulu kan begitu. Kalau ada terlambat, pasti gurunya memberikan sanksi atau hukuman. Sebetulnya ini sudah tidak dibenarkan lagi seperti itu. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, bagaimana caranya guru itu tujuan utamanya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Itu tujuannya, bukan berarti kepada sanksi apa yang harus kita berikan. Jadi bagaimana caranya anak tidak terlambat lagi. Itu supaya dia tidak melakukan hal-hal negatif lagi. Itu bagaimana caranya itu guru. Oke, lanjut. Ini dari pihak yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Ini maknanya bahwa seberapa jauh guru mengatakan kepada muridnya atau menasihati muridnya jangan datang terlambat, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari muridnya sendiri, maka tidak akan berpengaruh. Sepakat ya? Iya. Jadi yang bisa bagaimana caranya Anda terlambat? Tentu dari dirinya sendiri. Apakah sekolah itu penting baginya? Itulah motivasi dia untuk tidak datang terlambat. Jadi bukan kita itu hanya sebatas menasihati, memberikan bimbingan. Tapi bagaimana caranya kita menanamkan bahwa harus selalu disiplin ke sekolah. Oke, lanjut, next. Ini untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dikembangkan sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada murid. Jadi ini masalah kebiasaan. Jadi kalau terbiasa kita lakukan kepada anak tanpa putus-putusnya, maka karakter itu dengan sendirinya akan terbentuk. Ya, sama dengan kita tiap hari di sini selalu mengatakan buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi ketika kita sebentar itu ada saja anak yang membuat sampah sembarangan. Tetapi kita tegur jangan merasa lelah, selalu mengatakan bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Selalu disuruhkan kepada hal-hal kebaikan, maka akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka
akan tertanam nanti, harapan kita tertanam nanti di hatinya, di pikirannya bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak bagus. Nah, jangan karena sekali lagi sudah capek lepas dari tadi disuruh itu. Nah, memang begitulah guru. Selalu kepada kebaikan, tidak ada rasa capeknya itu guru. Oke, next. Kemudian budaya positif apabila dapat dikembangkan dengan baik pada murid dan siswa, maka akan dapat membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua. Menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik murid, terbiasa dengan pola hidup teratur, mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama, membangun karakteristik siswa, mengembangkan kegotong royongan dan kerjasama guru, murid, dan orang tua, menumbuhkan motivasi intrinsik anak, membangun hubungan sosial yang bagus antar warga sekolah, menumbuhkan rasa aman dan nyaman, dan menumbuhkan kesadaran diri murid terhadap budaya positif. Ini harapannya guru, harapannya sekolah bagi anak-anaknya. Kalau kita ini harapannya ini, begitu banyak harapannya guru, harapannya sekolah kepada murid kita. Bagaimana anak itu dapat bekerja sama dengan gurunya, dengan temannya, dengan masyarakat di luar dari sekolah ini. Jadi istilahnya kerjasama dalam stakeholder. Jadi kita kembangkan sekarang itu adalah kolaborasi, kerjasama pada hal-hal yang positif, yang berkolaborasi pada hal-hal yang negatif, tapi yang selalu yang berpositif. Oke, lanjut. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Kemudian disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dalam bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Ini. Jadi ketika kita mau membuat kesepakatan, bukan gurunya membuat sendiri. Jadi harus bersama-sama guru dengan murid membuat kesepakatan. Kalau sudah dibuat kesepakatan, sudah dapat kesepakatan antara guru dan murid, baru disahkan bahwa ini kesepakatan kita yang tidak boleh kita langgar. Jadi kalau sudah membuat kesepakatan begitu, baru dia langgar, bahkan dia akan mendapat konsekuensi. Jadi bukanlah hukuman saja, hukuman tapi adalah konsekuensi dari hal-hal yang telah kita kesepakatan sebelumnya. Oke, lanjut. Ini keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu akan menjadi suatu keyakinan kelas. Bagaimana caranya membuatkan menjadi satu keyakinan kelas? Ini kesepakatan kelas kita. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Saling menghargai dan menghormati. Selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Kemudian meningkatkan disiplin, membudayakan membaca dan semangat belajar. Jadi inilah kesepakatan kelas yang harus kita tanamkan sama anak-anak. Pertama itu menjaga kebersihan, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama dan saling membantu dan bergotong royong. Selalu kita tanamkan ini yang kita mau tanamkan sama anak-anak. Oke, lanjut next. Hukuman sama dengan pendisiplinan. Kita sering memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memiliki efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka menengah. Jadi itu antara disiplin dan hukuman. Ini disiplin.
merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan. Oke, next. Nah, hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Kemudian, hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Jadi, maksudnya ini, kalau kita memberikan hukuman, tapi besoknya pasti dia langgar lagi. Jadi, hukuman itu hanya sifatnya pendek, tetapi ketika dia tidak diperhatikan lagi, dia akan membuat lagi hal itu. Itu namanya hukuman, dampak dari hukuman. Nah, ya sama dengan disiplin. Kalau disiplin, kalau sudah tertanam rasa disiplin dalam dirinya, maka seterusnya akan berlanjut seterusnya dan jangka panjang dia kalau disiplin. Nah, itu bedanya. Oke, lanjut. Hal yang melekat dalam benak anak-anak ketika mendapatkan hukum adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman, ya, ketidaknyamanan yang mereka dapat. Nah, itu. Jadi itulah dampaknya kalau hukuman. Oke, lanjut. Nah, jadi anak bisa menjadi pemberontak, pembohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Ini adalah dampak hukuman yang kita berikan. Ini adalah dampak seperti itu. Anak-anak akan menjadi seperti orang pembohong dan pokoknya dia akan merasa seperti ini. Maka dia akan melakukan lagi. Beda kalau disiplin kita tanamkan. Oke, lanjut. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Inilah kalau gunanya kalau disiplin, dia akan termotivasi terus dan tidak akan bahkan dia melakukan kesalahan lagi. Kalau disiplin akan tertanam betul dalam jiwanya. Jadi disiplin sebetulnya yang harus ditanamkan, bukan hukuman itu yang menjadi mereka merasa takut saja. Oke, lanjut. Jadi disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan berarti mustahil. Kita hanya melakukan penguasaan emosi yang baik serta konsisten menjalankannya dan menjadi model yang baik bagi anak. Inilah guru. Jadi namanya guru menjadi teladan. Selalu tidak bertindak emosi. Jadi mereka itu guru emosi. Ada rasa emosinya ketika ada melakukan kesalahannya. Sabar menghadapi anak saja. Selalu tetap menjadi bagaimana caranya memotivasi anak supaya tidak melakukan hal-hal lagi yang tidak bagus. Oke, lanjut. Kemudian harapannya di masa mendatang anak menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Bagaimana menciptakan budaya positif? Pertama itu fokus pada kesehatan mental setiap orang. Kemudian menciptakan komunikasi yang efektif. Tanamkan toleransi dalam organisasi. Kemudian nilai siswa secara objektif. Wujudkan kesetaraan di kelas. Kemudian motivasi siswa menunjukkan apresiasi Anda. Jadi, inilah caranya menanamkan disiplin positif. Oke, lanjut. Jadi harus itu komunikasi yang bagus. Kemudian bahwa murid itu yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri.
siswa dalam melakukan disiplin positif terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Apa salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah ini kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam membentuk budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan siswa. Nah ini, jadi penerapan budaya positif salah satunya itu adalah salat duha bersama dengan anak-anak. Jadi guru tetap harus menjadi teladan. Nah, kalau katakan kita akan melakukan kebiasaan salat duha, maka ya guru cepat datang menjadi pimpinan pemimpin anak-anak teladan. Oke, lanjut next. Nah, kemudian nilai-nilai kita kepada nilai kebajikan universal. Apa itu? Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid. Pada suatu pelajaran tertentu, murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang akan dijadikan bahan tes. Dan tentunya hasil tes mereka menjadi sangat baik dibandingkan dengan hasil murid-murid yang lain. Apa yang harus Anda lakukan? Dari permasalahan tersebut di atas, Anda diminta untuk membuat suatu pertimbangan yang menyangkut dua nilai kebajikan yang sama. Kebajikan yang sama-sama Anda junjung tinggi. Di satu sisi, Anda berhadapan dengan kebenaran. Berbuat yang benar berarti melaporkan sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Di sisi lain, rekan guru tersebut adalah sahabat Anda, di mana nilai kesetiaan Anda sebagai seorang teman. Bila dua nilai kebajikan saling bersinggungan, apa yang harus Anda lakukan? Langkah mana yang harus Anda ambil? Keputusan apa yang dibuat? Nah, setelah kita memahami tentang budaya positif, maka nilai-nilai kebajikan perlu diajarkan kepada murid. Nah, ini menurut pendapat dari James Bose, bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang, maka tumbuh pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak ada batasan kalau menanamkan nilai-nilai universal. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, next. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu tentang beriman. Nah, jadi elemen beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, inilah elemen pertama dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua itu tentang mandiri. Jadi mandiri juga harus ditanamkan sama anak, bagaimana dia bisa mandiri, kemudian bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Nah, apa itu yang dapat kita capai dalam aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Jadi pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang selalu yang harus ditanamkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Oke, next. Kemudian pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
tercantum dalam berakhlak beragama, mengenal sifat-sifat Tuhan, dan menghayati bahwa inti dan sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Kemudian akhlak pribadi, ini menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersama dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Kemudian yang terakhir itu akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan. Nah ini, jadi ada beberapa akhlak anak-anak yang kita harus tanamkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian nilai gotong royong, aspek elemen gotong royong. Nah, elemen gotong royong itu bagiannya adalah tentang kepedulian, memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sekolah. Kemudian kolaborasi, nah, ini kolaborasi selalu yang kita melakukan, bekerja sama dengan orang lain serta perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Jadi hilangkan itu, kalau kolaborasi orang hilangkan egonya. Jadi kedepankan kebersamaan. Kemudian kepedulian, memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Kemudian berbagi, memberikan dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan kemudahan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Oke, next. Kreatifnya, apa-apa saja yang kita mau masuk dalam kreatif ini, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang mana itu? Menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti ekspresi pikiran atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai teori penyelesaian. Kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang original. Lanjut, next. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian menganalisis dan mengepulasi penalaran. Kemudian pada elemen mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian profil pelajar Pancasila dari kerangka tadi itu elemen tadi ini harus terwujud melalui menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya di Indonesia dan Pancasila yang merupakan fondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Kemudian lanjut kita pada teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ataukah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh muridnya? Yang mana kita pilih ini? Tentulah yang kita pilih itu adalah antara mana motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya. Next. Jadi bila Anda di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Terkadang itu memang nanti ditegur. Kalau tidak ditegur, tidak datang. Ada kepala sekolah ya, doang. Sesuai Allah. Dia pernah tengok kepala sekolah ya, udah tetap bantu. Itu.
Jadi memang harus ditanamkan bahwa kita ini pengajar, pendidik yang harus datang tepat waktu. Tentang teori motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk apa mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk dari motivasi eksternal. Dari namanya itu eksternal, adalah pengaruh dari orang lain, dari luar. Sehingga kita mau melakukan. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini harus termotivasi dalam diri sendiri, yaitu tentang motivasi internal. Oke, lanjut next. Kemudian kita kepada merdeka menurut kepada Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakep buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Ini yang harus kita teladani dari apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Kemudian kepada hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang mana itu hukuman dan konsekuensi? Ini. Jadi hukuman itu namanya karena membuat anak-anak menjadi takut. Kalau hukuman makanya dikatakan identitas gagal. Sekarang kita mau ada apa? Tanamkan adalah identitas sukses. Mari kita lihat apa itu hukuman. Hukuman itu ternyata adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian membuat rasa tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian menjadi korban karena tidak mendapatkan, merasa tidak adil. Kemudian anak akan tersakiti. Inilah bentuk hukuman. Inilah dampak dari hukuman. Kemudian yang kita melakukan identitas sukses berdasarkan kepada disiplin. Dari disiplin ini apa konsekuensinya? Yang pertama itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini. Kemudian kita lanjut kepada hukuman. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Inilah yang terjadi bahwa terkadang itu kita tidak tahu membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Itulah hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Kalau konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Jadi tadi kalau hukuman tidak terencana, kalau ini konsekuensi sudah terencana, sudah ada memang kesepakatan. Nah, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Jadi harus persetujuan antara guru dengan murid. Nah, itulah konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk dijangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi kita memang diharuskan bahwa bukan lagi memberikan hukuman, tapi hanya berupa konsekuensi yang kita lakukan kepada anak-anak ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Jadi setiap konsekuensi itu disepakati memang. Kalau kamu terlambat ataupun kalau kau mengganggu temannya, apa konsekuensinya? Jadi harus sudah tahu memang. Oh, saya ketika saya melanggar, ini yang saya dapatkan. Nah, dia sudah tahu resikonya itu. Nah, itu. Oke, next. Ya, jadi ada kesepakatannya murid dengan guru tentang konsekuensi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Hukuman. Kemudian pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif yang kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta hilang motivasi dari dalam. Nah, ini maksudnya bahwa kita sudah sebetulnya tidak dibenarkan untuk memberikan penghargaan atau reward kepada anak. Kenapa? Ketika tidak ada reward lagi, tidak akan termotivasi dari anak. Makanya sekarang itu memberikan hadiah kepada anak itu dihilangkan. Nah, karena nanti ada reward, baru dia bisa termotivasi. Kalau tidak ada reward, tidak nih. Nah, itulah budaya yang selama ini sebetulnya tidak benar, yang kita mau hilangkan. Oke, lanjut. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini yang maksud tadi. Nah, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, inilah tidak baiknya kalau misalnya memberikan penghargaan atau reward. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut menerus berperilaku yang kita inginkan. Nah, takutnya itu kalau tidak ada reward tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, oke, lanjut next. Nah, inilah termasuk juga ini penghargaan yang merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Wih, anak-anak kan punya rasa iri hati. Nah, itu, wih, dikasih sama guru hadiah, kita tidak. Nah, makanya itu akan timbul kecemburuan sosialnya, rasa iri hatinya. Nah, itulah makanya tidak dibenarkan. Oke. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang kita buat di setiap kelas kita tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak?
Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu peraturan namanya. Kemudian untuk keyakinan kelasnya itu keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini bersemangat. Nah, oke lanjut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini, jadi katanya bahwa lebih bagus itu keyakinan daripada peraturan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Dan kalau aturan itu pasti harus datang tepat waktu, itu aturan. Tetapi sebetulnya itu bukan itu yang kita keyakinannya itu bahwa saya harus disiplin dan harus datang tepat waktu. Itu aturan, harus datang tepat waktu 15 menit sebelum jam pelajaran selesai. Itu aturan. Tapi aturan itu tidak berlaku lama. Tetapi kalau keyakinan yang kita tumbuhkan sadar bahwa harus disiplin, maka dia akan datang tepat waktu dan terus menerus. Nah itu. Jadi ada nilai. Nilai disiplin, nilai tanggung jawab. Kemudian setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, yaitu guru dan murid, untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Dan tetap ada kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dengan guru. Pembuatan keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Abstrak itu tidak terlihat terlebih kepada dia ke nilai-nilai. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah membuat keyakinan kelas bersama murid, bersama dengan murid kita sahkan keyakinan kelas itu. Bahwa inilah keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Jadi tidak menutup kemungkinan keyakinan kelas yang kita sepakati itu bisa bertambah atau bisa kita kurangi. Tergantung dari kesepakatan. Jadi makanya dikatakan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Kemudian tujuan pembuatan keyakinan kelas yang pertama mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Kemudian menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Kemudian mendasarkan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Lanjut. Ini. Jadi keyakinan membuat keyakinan kelas itu setiap murid harus membuatnya dalam kertas
stick note. Jadi sendiri membuat apa yang kira-kira kita membuat, dibuatkan, baru kita plenokan. Sebentar dibaca satu-satu. Jadi ada yang bagus diambil, yang tidak bagus ya tidak usah. Jadi kira-kira itu bersifat yang ada dalamnya itu tentang nilai kebaikan. Oke, lanjut. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pertama itu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini jelas. Setiap manusia itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Love belonging. Kemudian kebebasan. Ini juga yang ada sama anak. Kebebasan, rasa bebas. Kemudian paling penting adalah kesenangan. Kemudian the power, kekuasaan. Ini. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah. Ini jelas. Makanan, seks sebagai bagian dari proses reproduksi. Ini juga dijelaskan ada. Jadi banyak itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian poin kedua, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini kasih sayang paling penting juga. Tak kenal maka tak sayang. Makanya harus dikenal. Jadi kenal kita murid-murid supaya disayangi. Gitu. Kemudian penguasaan. Ini kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Next. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Inilah kebebasan kita. Kalau di kelas kita itu gaya belajarnya terserah. Mau itu dia duduk di lantai, mau dia duduk di kursi, terserah dengan kebebasannya. Ya, itu. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Itu yang jelas juga kesenangan berpengaruh kesenangannya. Kemudian 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah penerapan disiplin kelas kita itu sudah efektif? Apakah berpusat memerdekakan atau memendirikan murid? Kemudian bagaimana dan mengapa? 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam program kontrolnya. Pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau atau monitor. Dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Kita pilih mau seperti apa?
Oke, next. Nah, sebagai penghukum, apakah Anda mau seperti ini? Seorang penghukum bisa menggunakan kemampuan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ini pendagangannya juga ini kandungannya agak keras, kasar, ya. Nah, itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam, berpusat pada guru. Nah, membuat orang bersasar. Kemudian lanjut next. Okay. Kemudian, ini salah judul kini kayaknya. Pembuat orang bersalah ini, bukan penghukum. Jadi ini judulnya pembuat bersalah. Apa itu membuat orang merasa bersalah? Akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, akan merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan merasa memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah menjauhkan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu bagaimana caranya? Terkadang kata halus tapi menyentuh hati murid yang merasa kan murid itu merasa bersalah. Nah, itu. Kemudian, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu bapak, ini bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya selalu ini mengajar. Jadi selanjutnya adalah tentang posisi manajer. Ini bagaimana guru pada posisi ini. Guru ini menjadi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah ini, jadi kita pilih yang mana yang bagus. Nah pada saatnya itu yang pasti itu guru di posisi ini akan merasa nyaman. Membuat murid nyaman, guru juga nyaman di posisi manajer. Oke, lanjut next. Seorang manajer akan berkata, jika guru menjadi seorang manajer maka dia akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku. Jadi harusnya mempertanyakan apa yang seharusnya dilakukan oleh murid itu sendiri berdasarkan pada keyakinannya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Nah, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusinya selalu kita menciptakan kondisi yang baik. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan lagi pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaikinya. Nah ini, jadi kalau murid berbuat salah atau murid melakukan pelanggaran, bukan lagi hukuman yang kita pikirkan, tetapi bagaimana caranya memperbaiki itu perilaku supaya baik kembali. Nah, itu yang dilakukan kalau restitusi. Nah, kemudian restitusi juga menentukan korban, tetapi juga menentukan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dan teori dari kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Jadi di antara keduanya tidak ada yang dirugikan. Nah, sama-sama bernilai positif. Itulah menang-menang. Oke, lanjut. Kemudian 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang dilakukan. Jadi bukan ya tentang hukuman, tetapi bagaimana caranya dia belajar dari kesalahannya. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. Kemudian yang 3, tawaran bukan paksaan. Dan kita guru itu hanya juga memberikan tawaran apa yang kita lakukan supaya tingkah laku ini tidak terulang kembali. Itu namanya tawaran. Kita sendiri menawarkan kepada murid. Nah, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian lanjut, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi solusinya selalu dicari. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan mengucilkannya atau mengabaikannya, tetapi bagaimana caranya itu restitusi kita yang kita lakukan bisa kembali, anak itu bisa diterima sama temannya. Nah, oke, lanjut. Kemudian tahapan restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, ini yang kemarin saya praktekkan di sini terhadap anak kita Meliana dan Nugra. Kemudian kemarin itu kita mengambil kasus anak datang terlambat dan anak yang sering diganggu oleh temannya di kelas. Nah, itu. Kemudian apa itu menstabilkan identitas? Nah, pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Nah, inilah bentuk-bentuk bahasanya untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, jangan kita langsung, kalau ini berbuat salah, begini, tidak boleh. Nah, tetapi bagaimana itu? Tidak apa-apa nak berbuat salah. Harus begitu caranya sama anak. Ketika ada kasus, ada masalah, tetap itu mengembalikan kepercayaan diri anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bahwa kalau kamu melakukan kesalahan, itu tidak apa-apa. Itu masih bersifat manusiawi. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Maka guru juga terbiasa dengan kesalahan itu. Kita ungkapkan juga sama anak-anak. Wah, dulu guru saya juga pernah melakukan seperti itu.
Nah, itu namanya menstabilkan identitas supaya anak-anak tidak tumbuh rasa percaya dirinya kembali. Kemudian kita bisa menyelesaikan kasus ini atau masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi itu kata-kata kita. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau anak-anak berbuat begitu, jangan bilang setuju, tidak boleh begitu. Tetapi kita kembalikan bahwa bagaimana guru menumbuhkan rasa percaya dirinya dengan berkata kamu berhak merasa begitu. Nah, walaupun sebetulnya itu apa yang dilakukan tidak benar. Nah, itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, next. Kemudian, pada tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, ini. Kalaupun anak-anak mengatakan melakukan tindakan yang salah, yang harus kita lihat itu perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia. Di sinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kalau anak-anak sudah melakukan menendang bangku karena disela diganggu temannya, padahal bisa saja kan dia bisa memukul. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu yang dimaksud. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tapi jangan disalahkan sikapnya anak kalau dia berbuat salah, tetapi dimaklumi dan dibuatkan hal-hal yang baik, sikap yang baik, dibentukkan sikap yang baru. Oke, lanjut next. Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa itu menanyakan keyakinan? Peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dalam mengucapkan kata-kata berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi ketika melakukan kesalahan, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan itu, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kita tanyakan sama siswa, murid, biarkan dia sendiri menjawab. Misal kalau ada teman yang merobek bajunya temannya, bahwa tumbuhkan rasa tanggung jawab. Bagaimana caranya memperbaiki baju temanmu yang rusak? Pasti dia akan berpikir, apakah dia akan untuk tanggung jawabnya apa dia membawa bajunya itu kepada tukang jahit atau apa? Itu ditumbuhkan, makanya dia menunjukkan rasa tanggung jawabnya itu. Kemudian next. Kemudian penerapan strategi restitusi dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Komunikasi dapat terbangun baik jika maksud komunikasi tersampaikan dengan baik. Oke. Ya, terima kasih. Jadi terakhir bahwa selalulah diharapkan itu guru selalu bersikap yang menjadi teladan bagi muridnya. Kalaupun ada yang melakukan kesalahan, murid tidak serta-merta mendapat hukuman, tetapi tetap pada mencari kenapa anak tersebut melakukan hal itu dan bersama-sama mencari solusi dari masalahnya. Itu yang bisa saya bawakan untuk diseminasi kita kali ini, dan saya akhirnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi yang sempat dipaparkan oleh
Pak Abdul Pana, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih atas semua partisipasinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.